Pada dasarnya, PSAK 221 ini tuh dibuat karena dalam praktiknya, entitas bisa melakukan aktivitas luar negeri dalam beberapa cara. Misalnya, entitas bisa melakukan transaksi menggunakan mata uang asing atau memiliki kegiatan usaha di luar negeri. Selain itu, entitas juga bisa menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Tujuan utamanya dari PSAK ini adalah menjelaskan bagaimana sih cara mencatat atau memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan. Terus juga kita mau lihat gimana caranya menjabarkan laporan keuangan tersebut ke dalam mata uang penyajian. Nah, permasalahan yang ingin diatur dalam PSAK ini juga terkait dengan kurs nih. Kira-kira kurs mana sih yang harus digunakan dan bagaimana pengaruh perubahan kurs tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, PSAK ini tuh diterapkan dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk akuntansi, transaksi, dan saldo dalam mata uang asing. Ada pengecualian, yaitu untuk transaksi yang derivatif yang sudah diatur dalam PSAK 109 tentang instrumen keuangan. Yang kedua, PSAK ini juga mengatur penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, baik yang dikonsolidasikan maupun yang menggunakan metode ekuitas. Dan yang ketiga, PSAK ini tuh digunakan untuk menjabarkan laporan keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Nah, terkait PSAK 109 tadi teman-teman, perlu diperhatikan nih bahwa beberapa derivatif valuta asing itu memang diatur di sana. Jadi nggak perlu dimasukin lagi ke PSAK 221 ini. Tapi kalau derivatif valuta asing tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup PSAK 109, misalnya derivatif yang melekat dalam kontrak lain, maka tetap harus mengikuti PSAK 221 ini. Nah, selain itu, PSAK ini juga berlaku ketika entitas menjabarkan nilai yang terkait dengan derivatif ke dalam mata uang fungsional atau mata uang penyajian. Jadi tidak diterapkan pada akuntansi lindung nilai atau hedge accounting atas valuta asing, termasuk lindung nilai investasi neto pada kerugian usaha luar negeri. Nah, untuk hal tersebut tuh udah gunakan PSAK 109. Kemudian PSAK ini juga mengatur gimana sih laporan keuangan dalam valuta asing dapat dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi kalau penyajiannya nggak sesuai dengan ketentuan, maka PSAK ini tuh menentukan informasi apa saja sih yang perlu diungkapkan gitu. Jadi PSAK ini tidak diterapkan pada penyajian laporan arus kas yang berasal dari transaksi valuta asing maupun penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Nah, selanjutnya kita membahas terkait penguraian definisi. Entitas perlu menilai apakah suatu mata uang itu bisa ditukarkan dengan mata uang lainnya. Penilaian ini dilakukan itu dengan memperhatikan dua hal. Pertama, itu dilihat dari tanggal pengukurannya. Jadi nilai tukar yang digunakan itu harus sesuai dengan kondisi pada saat transaksi atau saat laporan disusun. Yang kedua, dilihat dari tujuannya. Penukaran mata uang bisa aja berbeda tergantung untuk apa transaksi itu dilakukan. Misalnya transaksinya dilakukan untuk jual beli atau misalnya untuk bayar utang, itu bisa aja kursnya berbeda. Nah, selanjutnya kita membahas terkait mata uang fungsional. Mata uang fungsional ini adalah mata uang yang utama digunakan dalam kegiatan ekonomi entitas. Jadi ini adalah kayak mata uang yang paling mencerminkan lah dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari bisnis tersebut. Misalnya kalau perusahaan beroperasinya di Indonesia nih, terus juga pakai mata uangnya mata uang Indonesia saat jual beli, beli bahan baku, bayar gaji. Nah, kemungkinan besar mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Tapi dalam menentukan
menentukan mata uang fungsional itu ada beberapa faktor utama. Yang pertama, mata uang yang paling berpengaruhi dalam harga jual. Artinya kita lihat nih, harga barang atau jasa itu ditentukan pakai mata uang apa. Misalnya perusahaan ekspor yang menjual barang dalam dolar, walaupun berada di Indonesia bisa aja dia mata uang fungsionalnya tetap dolar. Nah, yang kedua, mata uang yang paling mempengaruhi biaya. Contohnya kalau kita gaji karyawan, kalau kita beli bahan baku, atau kita melakukan biaya operasional lainnya. Nah, itu tuh kalau semuanya pakai rupiah, berarti bisa aja mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Nah, selain itu ada faktor tambahan juga. Misalnya perusahaan lebih sering pinjam dalam mata uang dolar nih, atau menerbitkan sahamnya dalam mata uang dolar. Nah, atau misalnya juga mata uang di mana kas dari aktivitas operasi disimpan. Jadi uang hasil penjualannya biasanya disimpan dalam mata uang apa? Misalnya disimpannya dalam mata uang dolar, bisa aja nanti mata uang fungsionalnya adalah dolar gitu. Nah, selanjutnya, kalau entitas punya usaha di luar negeri, penentuannya bisa sedikit lebih kompleks. Yang pertama, kita lihat nih, apakah usaha tersebut hanya cabang atau benar-benar mandiri. Kalau hanya perpanjangan dari induk, biasanya mata uang fungsionalnya nanti disamakan dengan induknya. Tapi kalau usaha tersebutnya punya otonomi sendiri, bisa jadi mata uang fungsionalnya juga berbeda. Kemudian kita lihat seberapa besar transaksi dengan induk. Kalau sebagian besar transaksinya masih bergantung pada induk, berarti nanti juga mata uang fungsionalnya dipengaruhi oleh induknya. Selain itu, kita lihat dari arus kasnya. Apakah arus kas dari usaha luar negeri langsung mempengaruhi induk atau berjalan sendiri? Dan apakah usaha tersebut bisa membayar kewajibannya sendiri tanpa bantuan dari induk bisnisnya? Kalau bisa mandiri, biasanya nanti mata uang fungsionalnya juga berbeda. Nah, kalau semua indikator tadi belum memberikan jawaban juga, kita disinilah peran manajemen. Jadi manajemen itu harus menggunakan pertimbangan profesional untuk nentuin nih kira-kira perusahaan atau bisnis tersebut itu mata uang fungsionalnya yang paling mencerminkan kondisi sebenarnya itu apa gitu. Jadi perlu judgement juga kok. Selanjutnya, kita membahas terkait investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Pertama, kita bahas dulu nih tentang investasi neto dalam usaha luar negeri. Praktiknya itu biasanya entitas bisa melakukan hubungan keuangan dengan kegiatan usaha luar negeri, misalnya dalam bentuk piutang atau utang. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah apakah pos tersebut benar-benar akan diselesaikan atau enggak, mau dibayarin dalam waktu dekat atau enggak, dan ada niatan untuk dibayar atau enggak nantinya. Kalau misalnya itu dianggap nantinya tidak akan dibayar, atau misalnya tidak ada rencana untuk dibayar, bahkan nantinya kemungkinan besar tidak akan diselesaikan gitu, maka secara substansi itu dianggap sebagai bagian dari investasi neto gitu. Jadi kita ambil contoh ya, misalnya perusahaan induk itu punya dua anak perusahaan, A dan B. Nah, misalnya kalau A ini akan memberikan pinjaman ke B dalam bentuk utang gitu kan, berarti si A ini menganggap ada piutang. Kalau pinjaman tersebut tidak ada rencana untuk ditagih, tidak ada kemungkinan besar nggak bisa ditagih, atau pinjaman itu dianggap sebagian tidak akan tertagih juga pada akhirnya, itu dianggap sebagai investasi neto ke B. Jadi secara ekonomi itu lebih mirip dianggap sebagai penanaman modal lah daripada utang biasa gitu. Hal ini juga tetap berlaku walaupun yang memberikan pinjaman adalah entitas lain, bukan induknya. Nah, selanjutnya pos moneter. Apa sih pos moneter itu? Pos moneter itu adalah pos yang memiliki hak untuk menerima atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang nilainya tetap atau tidak bisa ditentukan. Jadi ini tuh intinya jumlah uangnya jelas gitu. Contohnya kalau pos moneter itu kayak uang pensiun, imbalan kerja, provisi yang akan diselesaikan, liabilitas sewa, dividen yang sudah ditetapkan, itu kan jelas ya nominalnya. Nah, kalau pos non moneter ini tuh kebalikannya teman-teman. Ini tuh pos yang tidak memiliki hak atau kewajiban atas jumlah uang yang tetap. Jadi nilainya tidak berbentuk kas yang pasti. Nah, contohnya itu kayak uang muka pembelian barang atau jasa, goodwill, aset tak berwujud, persediaan gitu. Jadi karena tidak akan diselesaikan dengan jumlah uang tertentu, maka ini disebutnya adalah pos moneter gitu.
Nah, selanjutnya secara umum PSAK ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan entitas dalam menyusun laporan keuangan yang melibatkan mata uang asing. Jadi pertama, setiap entitas itu harus tentuin dulu nih mata uang fungsionalnya. Hal ini berlaku untuk semua jenis entitas, baik yang berdiri sendiri, induk, maupun yang memiliki kegiatan usaha luar negeri. Jadi setelah mata uang fungsionalnya ditentukan, nanti kita bisa menjabarkan transaksi dalam valuta asing ke dalam mata uang fungsional tersebut. Kemudian, entitas juga harus melaporkan dampak dari perubahan kurs sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 221 ini. Nah, jadi kalau disederhanakan tuh alurnya kita tentuin dulu mata uang fungsionalnya, jabarin transaksinya, baru kita akui ada perubahan kursnya gitu. Nah, dalam praktiknya, kelompok usaha itu sering banget memiliki kegiatan usaha di luar negeri. Makanya, PSAK ini juga mengatur bagaimana laporan keuangan dari entitas-entitas tersebut dijabarkan dan digabungkan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait estimasi kurs spot. Ada kondisi khusus di mana suatu mata uang itu nggak bisa ditukarkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, entitas nggak bisa langsung menggunakan kurs pasar, sehingga perlu melakukan estimasi kurs spot pada tanggal pengukuran. Apa sih kurs spot? Kurs spot itu tuh seperti nilai atau kurs yang terjadi pada saat itu juga, secara real time, saat kejadiannya tuh seperti apa. Jadi tidak ada kurs pasar, jadi kita perlu mempertimbangkan atau perlu menilai kira-kira kurs spot saat ini tuh berapa gitu. Nah, tujuan dari estimasi ini untuk mencerminkan kurs yang seharusnya digunakan jika terjadi transaksi di pasar. Jadi walaupun nggak ada kurs yang tersedia di pasar, entitas tetap harus menggunakan nilai yang paling mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Kita bahas dulu pengakuan awalnya ya. Jadi transaksi valuta asing itu kan transaksi yang menggunakan mata uang asing ya, baik dalam menentukan harga maupun dalam penyelesaiannya. Nah, pada saat pengakuan awal, semua transaksi itu harus dicatat dulu nih sesuai dengan mata uang fungsional. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah mata uang asing dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Apa sih maksudnya tanggal transaksi? Tanggal transaksi itu maksudnya adalah saat transaksi tersebut pertama kali memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan standar akuntansi. Dalam praktiknya, kadang digunakan kurs rata-rata, misalnya rata-rata bulanan, tapi ini hanya boleh dilakukan jika kursnya relatif stabil. Kalau berfluktuatif, maka tetap harus menggunakan kurs pada saat tanggal transaksi agar lebih akurat gitu. Nah, saat pelaporan pada akhir periode itu untuk kos moneter seperti kas, piutang, utang itu digunakan kurs penutup, yaitu kurs penutup itu adalah kurs pada akhir periode. Kenapa? Karena pos ini akan diselesaikan dengan kas. Jadi nilainya memang harus mencerminkan dengan kondisi atau dengan situasi terbaru gitu ya. Nah, kalau untuk pos non moneter itu itu diukur dengan biaya historis seperti aset tetap atau persediaan, itu digunakan kurs pada tanggal transaksi. Artinya tidak disesuaikan lagi nih dengan kurs terbaru. Nah, kalau pos non moneter yang diukur dengan nilai wajar, itu digunakannya kurs pada saat nilai wajar tersebut ditentukan. Jadi tetap mengikuti waktu penilaian utangnya. Nah, perlu diperhatikan juga nih kalau penentuan nilai suatu aset atau liabilitas tetap mengikuti PSAK lain yang relevan ya. Contohnya kayak aset tetap, itu harus tetap sesuai juga sama PSAK 16. Kalau terkait persediaan itu juga harus sesuai dengan PSAK 14 gitu. Nah, dalam beberapa kondisi, nilai suatu aset itu ditentukan dengan membandingkan dua nilai. Contohnya persediaan dibandingkan antara biaya perolehan atau realisasi neto, atau aset diuji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat atau dan nilai yang terpulihkan gitu. Jadi kalau aset tersebut dalam valuta asing, maka biaya perolehan dijabarkan dengan kurs saat transaksi, sedangkan nilai realisasi atau nilai terpulihkan dijabarkan dengan kurs saat pengukuran. Jadi nanti bisa aja tidak sesuai atau ada terlihat perbedaan gitu dalam mata uang asingnya gitu. Nah, jika tersedia beberapa jenis kurs, maka yang digunakan adalah kurs yang paling mencerminkan arus kas
forecast masa depan. Artinya, kurs yang paling realistis nih menggambarkan bagaimana transaksi tersebut akan diselesaikan gitu. Selisih kurs itu muncul karena nilai tukar mata uang asing itu berubah. Tapi di dalam akuntansi, cara mencatat selisih kurs itu nggak selalu sama, yang dimana dia itu tergantung sama jenis akun dan situasi transaksinya. Nah, di sini yang pertama atau yang paling umum itu adalah pos moneter. Jadi pos moneter itu adalah uang yang nantinya akan dibayar atau diterima dalam jumlah uang tertentu. Contohnya ada apa? Ada kas, piutang, atau utang dalam mata uang asing. Nah, di sini kalau semisalkan adanya selisih kurs atau kursnya itu berubah, maka nilai selisih nantinya itu langsung masuk ke bagian laporan laba rugi di periode pada saat itu juga. Contohnya di sini kayak misalnya di sini ada perusahaan yang dimana perusahaan tersebut punya piutang dalam bentuk dolar. Nah, kalau nilai dolar itu naik atau turun terhadap rupiah, otomatis nilai piutangnya juga akan berubah dong. Nah, perubahan ini itu akan langsung dianggap keuntungan atau kerugian yang didapetin dari selisih kurs nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Tapi ada suatu kondisi yang dimana kalau misalnya transaksi itu tuh langsung selesai nih di periode yang sama, maka semua selisihnya itu akan langsung diakui pada saat itu juga. Tapi kalau penyelesaian transaksinya itu sudah melewati beberapa periode, maka selisih kursnya itu akan diakui sedikit demi sedikit, jadi bertahap di tiap periodenya sesuai dengan perubahan kursnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pos non moneter. Pos non moneter di sini contohnya adalah ada aset tetap atau persediaan. Nah, untuk pos non moneter ini selisih kursnya itu nggak dicatat sendiri, akan tetapi dia itu mengikuti perlakuan akuntansi asetnya. Misalnya kayak gini, kalau semisalkan perubahan nilai aset itu dicatat di penghasilan OCI atau Other Comprehensive Income, maka nantinya selisih kursnya itu akan masuk ke laporan OCI juga. Nah, tapi kalau semisalkan perubahan nilai aset ini dicatat di laporan laba rugi, maka selisih kursnya itu juga akan masuk ke bagian keuangan laporan laba ruginya. Jadi nantinya selisih kursnya itu dia akan mengikuti alur yang sama dengan pencatatan asetnya itu sendiri. Yang ketiga, itu salah satunya lindungi nilai atau hedging. Ini biasanya itu dilakukan sama perusahaan untuk melindungi diri dari resiko perubahan kurs. Nah, kalau perusahaan pakai hedging ini untuk arus kas, itu yang memenuhi syarat, nantinya selisih kursnya itu nggak akan langsung masuk ke laporan laba ruginya, tapi akan kita tampung dulu di penghasilan komprehensif lain atau OCI. Nah, selama lindungi nilai ini itu masih efektif. Nanti, kalau transaksi yang dilindungi itu udah mempengaruhi laba ruginya, baru selisih kursnya akan kita pindahkan ke bagian laporan laba rugi. Nah, di sini ada juga kasus yang keempat, itu investasi di perusahaan luar negeri. Jadi, kalau ada pos moneter yang sebenarnya itu bagian dari investasi ke perusahaan luar negeri, perlakuannya itu bisa sedikit berbeda karena tergantung laporan keuangannya itu sendiri. Nah, di sini kalau di laporan keuangannya itu sendiri atau individual, itu nanti selisih si kursnya itu akan masuk ke bagian laporan laba ruginya. Tapi kalau laporan keuangannya itu konsolidasi atau digabungkan, nanti selisih kursnya itu akan masuk ke bagian Other Comprehensive Income terlebih dahulu. Nanti kalau investasinya di luar negeri itu udah dilepas atau dijual, baru selisih kurs itu tuh akan kita pindahkan ke bagian laporan keuangan laba ruginya. Nah, hal ini itu terjadi dikarenakan dalam laporan si konsolidasi itu transaksinya itu tuh dianggap bagian dari investasi atau ekuitas, bukan transaksi biasa yang langsung untuk mempengaruhi laba rugi itu sendiri.
Nah, selanjutnya yang kelima atau yang terakhir itu ada situasi ini yang dimana ketika mata uang pencatatan perusahaan itu sedikit berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Nah, kalau begini saat kita membuat laporan keuangan, semua akun itu harus diubah ke mata uang fungsional terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Jadi caranya nanti pos moneter itu ada dua cara. Caranya itu yang pertama, pos moneter itu akan pakai kurs akhir periode. Nah, kalau semisalkan pos non moneter itu yang memakai biaya historis itu akan pakai kurs saat transaksi itu terjadi. Tujuannya apa? Supaya laporan keuangannya itu tetap menggambarkan kondisi sebenarnya. Kayak seolah-olah tuh dari awal tuh udah dicatat dengan mata uang fungsional, padahal itu tidak. Selanjutnya di sini ada perubahan dalam mata uang fungsional. Nah, apa sih mata uang fungsional? Mata uang fungsional itu adalah mata uang utama yang sering dipakai oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti perusahaan ini tuh jualan produknya tuh di Indonesia. Otomatis bayar gaji karyawan, beli bahan baku, itu menggunakan mata uang fungsional rupiah. Tapi kalau perusahaan itu lebih banyak melakukan ekspor dan transaksinya itu menggunakan uang dolar, bisa jadi mata uang fungsionalnya itu menjadi dolar. Nah, hal ini tuh penting yang dimana mata uang fungsional itu tuh kita tuh nggak boleh mengganti secara sembarangan. Dia tuh cuma bisa berubah kalau semisalkan kondisi bisnis perusahaan itu tuh benar-benar berubah. Contohnya tuh kayak gini, misalnya nih awalnya perusahaan A itu jualan di Indonesia, pemasoknya itu juga dari dalam negeri yaitu Indonesia. Terus transaksinya otomatis mereka menggunakan mata uang rupiah. Nah, di sini jelas-jelas dong bahwa mata uang fungsional perusahaan itu tuh rupiah. Lalu beberapa tahun kemudian perusahaan itu tuh berubah total untuk aktivitas bisnisnya, yang dimana hampir semua penjualan itu tuh ke luar negeri. Harga jualnya juga menggunakan dolar, biaya produksinya juga pakai dolar. Nah, hal ini berarti mata uang fungsional bisnis itu berubah menjadi dolar. Nah, kalau kondisinya itu, situasinya itu seperti ini, perusahaan itu boleh mengganti mata uang fungsionalnya. Tapi karena dikarenakan cara bisnis mereka itu tuh berubah. Nah, kalau mata uang fungsional ini tuh berubah, otomatis cara akuntansinya itu juga berubah dong, yang dimana kita menggunakan metode prospektif. Jadi metode prospektif ini tuh yang dimana kita tuh nggak mengubah laporan keuangan yang lama, tapi kita mengubahnya itu dimulai dari tanggal perubahan. Jadi semua akun di laporan keuangan itu akan kita ubah ke mata uang fungsional yang baru dan juga memakai kurs pada tanggal itu juga. Nah, contohnya itu kayak gini. Misalnya nih ada mesin yang nilainya itu 1 miliar. Jadi, pada saat perusahaan itu menggunakan atau mengubah mata uang fungsionalnya itu ke dolar, misalnya kursnya itu 15.000 per dolar. Berarti kan mesin itu kan dicatat ulang dong menjadi ya kira-kira 66.667 dolar. Nah, angkanya 66.667 dolar ini akan kita anggap sebagai nilai baru atau biaya historis baru untuk pencatatan selanjutnya. Jadi setelah itu semua pencatatan aset tersebut itu pakai dolar, bukan rupiah lagi. Nah, ada satu hal lagi nih yang penting, yaitu selisih kurs dari investasi di luar negeri. Contohnya kayak gini, misalnya nih perusahaan punya anak perusahaan di luar negeri. Dan sebelumnya itu mereka tuh sudah ada selisih kurs yang disimpan di dalam ekuitas atau disimpan di dalam OCI atau
other comprehensive income. Nah, kalau mata uang fungsionalnya berubah, selisih kursnya itu kan nggak langsung kita pindahkan dong ke bagian laporan laba ruginya, dia akan tetap kita simpan di ekuitas. Nah, pada baru akan kita pindahkan ke laporan laba rugi itu kalau semisalkan investasi di luar negeri itu sudah dijual atau sudah dilepas. Oke, jadi di sini ada penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional, yang dimana kita akan menjelaskan terkait penjabaran dalam mata uang penyajian. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai mata uang fungsionalnya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mata uang fungsional itu adalah mata uang utama yang paling sering dipakai di dalam kegiatan bisnis sehari-harinya. Contohnya, perusahaan Indonesia yang jualan di dalam negeri itu biasanya menggunakan mata uang fungsional rupiah. Terus anak perusahaan di Amerika mereka tuh kemungkinan menggunakan mata uang fungsional dolar. Terus kalau anak perusahaan di Jepang mereka menggunakan mata uang fungsional yen. Nah, masalahnya di sini kalau perusahaan itu punya banyak anak perusahaan di berbagai negara, ketika mereka membuat suatu laporan keuangan konsolidasian, semua laporan keuangan itu harus disatukan di dalam satu mata uang. Nah, biasanya kalau perusahaan Indonesia, mata uang penyajiannya itu kan mereka kan rupiah ya. Jadi walaupun perusahaan si anak perusahaan itu menggunakan mata uang fungsional dolar ataupun yen, laporannya itu tuh tetap harus diubah dulu nih ke rupiah. Proses mengubahnya ini itu disebut dengan penjabaran mata uang. Nah, cara untuk si menjabarkan mata uang itu ada aturan dasarnya. Yang pertama itu tentang aset dan liabilitasnya. Jadi, semua aset dan liabilitasnya itu akan dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kurs penutup ini tuh kurs yang pada tanggal laporan keuangannya itu misalnya laporan per 31 Desember, maka kurs yang dipakai itu tuh yaitu kurs 31 Desembernya. Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada penghasilan dan beban. Jadi, untuk penghasilan dan bebannya itu tuh menggunakan kurs yang dipakai itu kurs saat transaksinya itu tuh terjadi. Contohnya apa? Contohnya gini, misalnya penjualannya itu bulan Maret, maka kita harus menggunakan kurs bulan Maret. Kalau penjualan itu di bulan Juli, ya kita juga harus memakai kurs di bulan Juli itu. Nah, tapi karena ini agak sedikit ribet ya, kalau kita hitung satu persatu gitu, apalagi kan penjualan itu kan beragam ya di berbagai bulan gitu loh. Biasanya perusahaan itu pakai kurs rata-rata selama 1 tahun. Supaya apa? Supaya lebih praktis. Kecuali kalau kursnya itu tuh memang naik turun sangat drastis, maka kurs rata-rata ini kita tidak boleh dipakai karena kan bisa nggak akurat gitu kan. Terus yang ketiga, di sini tuh karena aset dan utang itu tuh menggunakan kurs akhir tahun, sedangkan pendapatan dan biaya itu tuh pakai kurs saat transaksinya itu tuh terjadi, pastinya akan muncul selisih kurs dong. Nah, selisih ini tuh nggak bisa kita masukin ke dalam laporan laba rugi, tapi kita masukin ke dalam other comprehensive income atau OCI dan kita simpan di ekuitas. Karena selisih itu bukan karena transaksi nyata gitu loh, tapi cuma karena terjadinya perbedaan kurs saat menjabarkan laporan keuangannya. Nah, selisih kurs ini akan tetap disimpan di ekuitas sampai suatu saat si anak perusahaan itu tuh yang ada di luar negeri itu dijual atau dilepas. Barulah nanti selisih kurs tersebut akan kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, untuk memudahkan si pelaksanaannya ini, perusahaan itu tuh sering menggunakan kurs rata-rata selama periode untuk apa? Untuk menjabarkan penghasilan dan bebannya. Ini tuh dilakukan karena kalau kita harus mencari kurs setiap
tanggal transaksi itu kan agak sedikit repot ya, nggak gitu praktis gitu, nggak instan. Tapi catatan yang penting nih, kita kalau semisalkan kurs itu mengalami fluktuasi yang signifikan, kita harus menggunakan kurs rata-rata, itu tuh menjadi nggak tepat gitu loh, nggak akurat. Karena bisa aja menghasilkan angka yang kurang akurat yang seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini nih, perusahaan itu harus lebih teliti aja untuk menggunakan kurs yang mendekati tanggal transaksinya, masing-masing transaksi tersebut gitu. Nah, selisih kurs itu kan bisa muncul dari mana aja ya? Biasanya tuh dari dua hal selisih kurs ini tuh muncul. Yang pertama itu perbedaan kurs antara kurs transaksinya, kayak untuk pendapatan dan biayanya, dan juga kurs penutup, kayak untuk aset dan utangnya. Nah, terus yang kedua itu ada perubahan kurs dari tahun ke tahun, karena aset neto awal itu dijabarkan dengan kurs tahun lalu, sedangkan tahun ini kursnya itu tuh berbeda. Nah, itu akan ada sedikit perbedaan. Nah, semua selisih kurs ini tuh akan kita kumpulkan di other comprehensive income. Nah, kadang perusahaan induk tuh mereka tuh kan biasanya kan nggak memiliki 100% anak perusahaan kan. Kayak contohnya tuh gini, jadi perusahaan ini tuh cuma punya 80% sahamnya dan pihak lain itu punya 20% saham dari anak perusahaannya ini. Nah, ini kan sedikit muncul selisih kurs dari penjabaran kan. Maka selisihnya juga nanti tuh harus kita bagi sesuai sama kepemilikannya. Jadi kita tuh nggak semuanya memiliki induk. Sebagian itu akan masuk ke kepentingan non pengendalian. Jadi ada negara, kalau semisalkan nih ada negara yang emang bener-bener inflasinya itu ekstrim atau namanya itu hyperinflasi. Nah, hal ini kan pernah terjadi ya di negara Zimbabwe atau Venezuela kan, pasti kan tahu kan. Nah, kalau semisalkan kondisinya kayak begini, langkahnya itu juga berbeda. Nah, yang dimana laporan keuangan itu harus disesuaikan dulu nih dengan inflasi. Jadi harus sesuai sama standar akuntansi tentang hyperinflasinya. Terus kemudian setelah itu kita baru akan menjabarkanlah ke mata uang penyajian memakai kurs penutup. Kalau suatu saat semisalkan negara itu tidak hyperinflasi lagi, angka terakhir yang sudah disesuaikan tadi kita anggap sebagai nilai dasar untuk pencatatan selanjutnya. Nah, di sini yaitu ada penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Jadi di sini kita akan menggabungkan nih laporan keuangan anak usaha atau asosiasi yang berada di luar negeri ke dalam laporan keuangan konsolidasian grup. Jadi contohnya itu kayak gini, misalnya nih ada perusahaan induk nih di Indonesia yang punya anak perusahaan nih di luar negeri. Nah, masalahnya di sini anak perusahaan itu kan pasti kan pakai mata uang yang berbeda dong sama induk perusahaannya. Contohnya kayak misalnya induk di Indonesia pakai mata uangnya tuh rupiah, sedangkan anak perusahaannya yang di luar negeri memakai mata uangnya itu dolar, yaitu dolar Singapura karena berada di Singapura perusahaannya. Nah, untuk ketika kita itu mau bikin laporan keuangan konsolidasian, semua laporan itu kan harus dipakai satu mata uang aja kan. Biasanya tuh yang dipakai tuh mata uang rupiah. Jadi laporan anak perusahaannya nih yang memakai mata uang dolar Singapura itu harus diubah dulu nih ke mata uang rupiah. Nah, proses pengubahan ini itu disebut dengan penjabaran laporan keuangan. Cara kita untuk menjabarkan laporan keuangannya itu ada aturannya. Aturannya itu sebenarnya itu sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa nantinya aset dan liabilitasnya itu akan menggunakan yang namanya kurs penutup. Jadi kurs penutup ini tuh kurs yang di akhir periode. Sedangkan pendapatan dan bebannya kita akan menggunakan kurs saat transaksi itu terjadi atau kurs rata-rata. Jadi contohnya tuh kayak gini nih. Misalnya nih anak perusahaan nih di Singapura punya aset let's say 1.000 dolar Singapura. Terus juga punya utangnya itu 400 dolar Singapura. Yang dimana
kurs 31 Desembernya itu adalah Rp11.000. Nah, berarti saat dijabarkan nanti asetnya 1.000 dolar Singapura dikalikan dengan kursnya yaitu Rp11.000, hasilnya itu ada 11 juta, dan begitu pula dengan utang yaitu 400 dikali 11.000, nanti hasilnya itu ada 4 juta 400. Nah, pendapatan dan biaya itu biasanya itu dihitung pakai kurs rata-rata selama setahun. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah yang namanya transaksi intra-kelompok. Jadi, di dalam konsolidasi biasanya transaksi antar individu sama anak perusahaan itu dihapus atau dieliminasi. Contohnya itu kayak gini. Misalnya nih induk punya piutang ke anak usaha. Nah, anak ini tuh punya utang juga nih ke induk usahanya. Nah, biasanya dua akun ini akan dihapus saat konsolidasi. Tapi kalau transaksinya itu menggunakan mata uang asing, biasanya tuh akan muncul selisih kurs. Jadi contohnya tuh kayak misalnya nih, induk di Indonesia meminjamkan 10.000 dolar Singapura ke anak perusahaan di Singapura. Nah, saat pinjaman itu diberikan, kursnya itu anggaplah let's say Rp10.000. Nilai di buku induknya itu nantinya Rp10.000 dikali dengan 10 dolar Singapura. Ini mana hasilnya itu adalah 100 juta rupiah. Tapi saat akhir tahun nanti, kurs itu tuh misalnya berubah nih menjadi Rp11.000, naiklah Rp1.000. Nah, nilainya itu jadi 10.000 dolar Singapura dikali dengan Rp11.000. Hasilnya itu adalah 110 juta rupiah. Nah, berarti ada selisih kurs dong. Selisihnya itu 10 juta rupiah kan. Nah, selisih kurs inilah kita nggak bisa dihapus saat konsolidasi. Karena sebenarnya grup itu kan masih punya resiko perubahan kursnya kan. Nah, jadi perlakuannya, kalau semisalkan pinjaman itu bagian dari investasi ke anak perusahaan, dia nantinya akan masuk penghasilan komprehensif lain atau masuk ke other comprehensive income. Kalau pinjaman biasa, dia akan masuk ke bagian laba rugi. Kadang perusahaan induk, kadang perusahaan anak. Tinggal kita tutup buku di tanggal yang sama aja. Jadi tinggal kita milih aja. Jadi contohnya nih, misalnya induk tutup buku 31 Desember, anak tutup buku 30 November, kan beda tanggal kan. PSAK tuh sebenarnya tuh masih memperbolehkan adanya perbedaan tanggal ini, asalkan bedanya itu maksimal banget 3 bulan aja. Berarti laporan anak perusahaan tetap bisa dipakai. Tapi aset dan utang anak itu akan kita jabarkan menggunakan kurs yang di tanggal 30 November. Kalau semisalkan ada perubahan kurs yang besar nih sampai ke 31 Desember, harus ada penyesuaian nantinya. Jadi kalau induk itu membeli perusahaan di luar nih, misalnya induk membeli perusahaan di luar negeri, biasanya kan akan muncul yang namanya goodwill kan. Nah, di situ yang kita harus pahami itu goodwill itu kan dianggap sebagai bagian dari perusahaan luar negeri. Itu tuh bukan milik si induk perusahaan itu. Jadi mata uangnya itu nantinya akan mengikuti mata uang anak perusahaannya. Nah, contohnya di sini itu adalah misalnya nih perusahaan Indonesia nih mau beli perusahaan yang ada di Inggris. Goodwillnya let's say 100.000 lah. 100.000 pound sterling. Nah, di sini karena anak perusahaan itu pakai pound, goodwillnya itu juga dianggap di dalam poundnya itu sendiri. Karena kan seperti yang dijelaskan sebelumnya kan. Nah, jadi kalau kurs akhir tahunnya itu misalnya 1 pound itu tuh Rp19.000, berarti goodwillnya itu dilaporkan konsolidasinya itu 100.000 pound dikali Rp19.000, nanti hasilnya itu 1,9 M. Jadi goodwill tersebut tuh harus ikut dijabarkan gitu menggunakan kurs penutupnya, sama seperti aset lainnya. Oke, jadi di sini selanjutnya itu ada pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Nah, jadi selisih kurs dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri itu kan nggak langsung masuk ya ke laporan laba rugi gitu, melainkan kita tampung dulu nih di other comprehensive income dan juga baru kita akumulasikan di ekuitas sebagai komponen yang terpisah. Nah, selisih kurs yang udah ditampung ini
itu tuh akan diakui ke laporan laba rugi ketika kegiatan usaha luar negeri tersebut tuh udah dilepas gitu loh. Nah, kayak contohnya gini, misalnya ada PT Indonesia, dia tuh punya anak perusahaan nih di Thailand. Nah, selama bertahun-tahun, setiap laporan anak perusahaannya itu diubah nih dari baht, dari mata uang baht ke rupiah. Nah, itu kan pasti akan muncul selisih kursnya dong. Nah, selisih kurs ini tuh kita kumpulkan di ekuitas dan nanti totalnya misalnya let's say sudah nyampai 5 miliar. Lalu suatu hari misalnya si PT Indonesia itu mau ngejual nih anak perusahaannya di Thailand. Nah, pada saat itulah selisih kurs yang 5 miliar tadi yang selama ini ditampung di ekuitas, kita pindahkan ke laporan laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penjualan anak perusahaan tersebut. Nah, inilah disebut reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi. Nah, plus pelepasan itu kan kita kan nggak selalu berarti ngejual anak perusahaan itu semuanya gitu loh. Nah, kadang perusahaan itu nggak menjual seluruh sahamnya, tapi dia itu tetap dianggap sebagai pelepasan. Ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama kayak gini. Kita tuh yang namanya itu adanya kehilangan pengendalian. Jadi contoh itu kayak gini. Perusahaan itu punya 80% nih saham anak usaha. Lalu dia jual lah 35%-nya. Sisanya kan 45% kan. Karena sekarang itu kurang dari 50% saham perusahaannya itu, nah makanya perusahaan itu tuh kehilangan kendali. Walaupun emang yang dijual tuh cuma sebagian gitu loh. Tapi secara akuntansi kita menganggap bahwa ini tuh kayak pelepasan seluruh anak perusahaan. Jadi seluruh selisih kursnya itu yang ada di ekuitas akan kita pindahkan lah ke laporan laba rugi di keuangan tersebut. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu ada contoh pada entitas asosiasi. Jadi contoh itu kayak gini. Misalnya nih perusahaan tuh punya 30% saham di perusahaan di Singapura. Ini tuh disebut namanya tuh entitas asosiasi. Kenapa? Karena ada pengaruh yang signifikan. Lalu perusahaan itu tuh mau ngejual 20% ya, sisanya kan 10% ya. Nah, karena 10% itu udah nggak memberikan pengaruh yang signifikan gitu loh. Investasi ini tuh sekarang akan kita anggap aset keuangan biasa. Jadi dalam kondisi seperti ini, bagian selisih kurs yang terkait 20% tadi yang kita jual tuh akan kita pindahkan ke ke laporan laba rugi secara proporsional. Nah, di sini ada perbedaan perlakuan nih antara pelepasan pada entitas anak sama versus pelepasan pada entitas asosiasi atau pengaturan bersama. Nah, untuk yang entitas anak, jadi ketika terjadinya pelepasan yang menyebabkan hilangnya pengendalian, seluruh akumulasi selisih kursnya itu akan direklasifikasikan ke laba rugi. Tapi ada bagian dari selisih kurs yang sebelumnya telah diatribusikan kepada kepentingannya. Nah, kepada kepentingan non pengendaliannya. Nah, bagian ini kan dia tidak direklasifikasikan ke laba rugi kan, melainkan cuma ya udah dihentikan pengakuannya karena apa? Karena itu selisih kurs yang menjadi hak pemegang saham itu minoritas, bukan milik pemilik entitas induknya. Jadi ketika anak usaha itu dilepas, bagian tersebut tuh ya udah ikut hilang gitu loh, tanpa mempengaruhi laba rugi induk tersebut gitu. Nah, kadang kan anak perusahaan kan nggak memiliki 100% kan oleh induknya gitu, nggak dimiliki 100% oleh induknya. Kayak contohnya nih PT ABC, dia tuh punya 80% saham anak usaha di Vietnam, 20%-nya dimiliki sama investor lain. Nah, akumulasi selisih kurs di ekuitas let's say 10 miliar. Jadi pembagiannya nantinya, bagian induk 80% yaitu 8 miliar dapatnya, bagian si pemegang saham yang minoritas 20% nantinya akan dapat 2 miliar. Nah, kalau si PT ABC itu mau menjual seluruh sahamnya, maka
8 miliar itu nantinya akan masuk ke laporan laba rugi. Karena apa? Karena yang milik induk gitu loh. Nah, yang 2 miliar sisanya itu dia itu nggak masuk ke laporan laba rugi. Dia tuh ya udah cuma dihapus dari ekuitas karena itu kan dimilikin sama pemegang saham yang minoritas kan. Nah, kalau semisalkan jual sebagian tapi masih mengendalikannya, situasi kayak gini. Jadi contohnya tuh perusahaan nih punya 80% nih saham anak usaha lalu dijual 10%. Berarti sisanya 70% dong. Karena masih lebih dari 50%, dia kan masih punya sisa 70% kan, berarti kan lebih dari 50% kan. Nah, berarti perusahaan itu masih mengendalikan si anak usaha ini. Nah, dalam kondisi hal ini, selisih kursnya itu tuh nggak masuk ke laba rugi. Tapi dia tuh cuma ya udah sekedar di converse aja atau dipindahkan sebagai kepentingan non pengendalian. Jadi cuma pembagian haknya aja gitu loh yang berubah, bukan laba ruginya yang berubah. Nah, selain itu ada juga nih kondisi yang bukan pelepasan. Contohnya itu kayak gimana? Misalnya anak usahanya itu rugi, terus nilai investasinya itu turun, terus juga adanya penurunan atas nilai investasinya. Jadi walaupun nilainya itu turun, selisih kurs di ekuitas itu kita nggak boleh dipindahkan ke bagian laporan laba rugi. Nah, selisih kursnya itu tetap harus diem aja gitu, tetap harus kita tampung di ekuitas sampai emang bener-bener ada penjualan atau pelepasan usaha luar negeri tersebut. Oke teman-teman, saya mau menjelaskan tentang pengaruh dari seluruh selisih kurs nih. Nah, sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya perkenalkan diri dulu nih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farhan Setiawan dengan NIM 2024 780 teman-teman. Nah, materi pada slide saya itu tentang pengaruh pajak dari selisih kurs. Nah, keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing pasti dia memiliki selisih kursnya dari timbul karena adanya perubahan pada posisi keuangan identitas. Nah, entitas itu termaksud kegiatan luar negeri ya teman-teman. Nah, juga di di PSAK 212 juga dia menjelaskan bahwa pajak penghasilan diterapkan atas pengaruh pajak tersebut tuh teman-teman. Nah, selanjutnya. Selanjutnya. Pengungkapan. Nah, pengungkapan itu ada paragraf dari paragraf 51 dan 52 itu dia mengungkapkan selisih kursnya dalam kasus usaha mata uang fungsional yang berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk. Paragraf 53 dia juga menjelaskan nih teman-teman, perubahan mata uang fungsional. Fakta tersebut dia dinyatakan bersama dengan pengungkapan tentang mata uang fungsionalnya. Paragraf 54 itu perubahan mata uang penyajian. Nah, pelopor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan. Maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional juga diungkapkan. Paragraf 55 dia juga menjelaskan nih teman-teman, yaitu penyajian tidak sesuai mata uang fungsional. Identitasnya jadi dia mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK Indonesia. Nah, dan persyaratannya juga persyaratan SAK Indonesia juga udah berlaku, teman-teman. Nah, paragraf 56 juga dia konversi tidak sesuai PSAK. Jadi, mengkonveksi laporan keuangan ke dalam mata uang yang dengan yang dijabarkan oleh seluruh kurs dan dan menutup kurs terkininya. Paragraf 57 dan menjelaskan informasi tambahan. Jika ada identitas yang menyajikan laporan keuangan ke dalam mata uang yang berbeda. Paragraf 58 dia menjelaskan tidak dapat ditukarkan. Nah, identitas mengungkapkan ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang tidak bisa ditukarkan. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu apa ya, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, identitas menerapkan PSAK ini itu periodenya itu harus tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari ya teman-teman.
Jadi penerapan itu dikenakan pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 50, paragraf 59 juga, dia itu ada tanggal efektif. Nah, untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri ini yang diperlukan secara prospektif, tetapi terjadi sebelum tanggal PSAK ini pertama kali diterapkan. Kalau paragraf 60 itu perubahan lainnya, atau disebut juga dengan retrospektif yang dihasilkan dari penerapan PSAK. Paragraf 60A sampai 61I itu dikosongkan. Nah, paragraf 60J lanjutan itu amandemen PSAK 109 atau yang disebut juga PSAK instrumen keuangan. Dia itu mengubah beberapa paragraf, yaitu ada 03, 04, 05, 2752, 60C, 60E, dan 60I-nya teman-teman. Nah, paragraf 60K amandemen PSAK 116 apa 116 yaitu tentang sewa nih teman-teman. Dia mengamandemenkan paragraf 16-nya untuk identitas menerapkan yang tersebut ketika PSAK 16 diterapkan. Paragraf 60E amandemen PSAK 221. Nah, itu isu kurs yang tidak tersedia. Dia itu mengatur kondisi ketika mata uang tidak dapat ditukarkan. Nah, paragraf 60M dalam menerapkan amandemen PSAK 221 pengaruh perubahan kurs valuta asing tentang kekurangan ketukaran dan identitas tidak menyajikan kembali informasinya. Nah, terus lanjutannya lagi itu ada paragraf 60A. Dia itu identitas yang sebelumnya menerapkan PSAK ini pernah melakukan kapitalisasi seluruh kursnya akibat devaluasi depresi luar biasa sesuai dengan PSAK 10. Paragraf 60B, dia itu juga dia menjelaskan identitas menerapkan penyesuaian paragraf 03B, 08, 11, 18, 33, 39, 44, sampai 46, dan 48A. Itu dia mengubah secara retroaktif dan definisi nilai wajarnya. Terus itu kita lanjut lagi nih teman-teman ke penarik standar lama yang diganti. Penarikan standar lama yang diganti nih. Itu dia ada yang standar lama itu dia SAK-nya itu ada PSAK 10, PSAK 11, PSAK 52, dan ISAK 4. Nah, PSAK 10 itu dia transaksi dalam mata uang asing. PSAK 11 penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. PSAK 52 mata uang pelaporan, dan ISAK atau ISAK 4 itu dia menjelaskan interpretasi terkait selisih kursnya. Nah, jadi artinya itu sekarang aturan tentang mata uang itu udah diubah ke PSAK 221. Nah, karena supaya apa? Biar lebih jelas, tidak tumpang tindih, dan lebih sesuai dengan standar internasional atau IFRS. Nah, itu maksudnya. Nah, ketukaran mata uang atau yang disebut juga dengan ini nih teman-teman. Hedgeability. Nah, di slide ini dia menjelaskan bahwa suatu mata uang itu bisa ditukar dengan mata uang asing atau uang lain. Nah, artinya mata uang tersebut bisa ditukarkan pada tanggal tertentu dan apa tujuan tertentunya. Alurnya itu cukup sederhana aja teman-teman. Yang pertama, kita cek dulu tuh apakah mata uang bisa ditukar. Kalau bisa, kita gunakan kurs pasar. Kalau tidak bisa, maka kita harus mengestimasikan kursnya tersebut. Nah, jika mata uang tertukar, maka tidak ada masalahnya. Kita tinggal menggunakan kurs yang ada di pasar di aja nih, dan lebih mudah dan objektif. Namun, jika mata uang tidak tertukarkan, maka kita ada kurs pasar yang digunakan. Sehingga kita harus melakukan estimasinya dulu nih untuk menentukan kursnya. Nah, cara untuk mengestimasi kursnya itu, kita harus menggunakan Cruise yang bisa cruise yang bisa diamati di pasaran tersebut. Dan kita harus lihat kondisi juga tuh, kondisi tertentu kurs di pasarannya. Dan kita bisa menggunakan teknik estimasi seperti model ekonomi, teman-teman. Penjelasan tambahan pada paragraf PP02 dan PP04 yaitu menilai mata uang tidak tertukar. Mata uang bisa saja yang tidak tertukar ke mata uang lain atau hanya bisa ditukarkan secara terbatas, dan juga jangka waktu nih atau timing. Jadi terus untuk transaksi langsung dan dia real time, tidak terjadi keterlambatan. Jadi kita harus dilihat dulu kondisi nyata di lapangannya, kemampuan memperoleh mata uang lain.
Jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan dulu sebelum menukarkan nilai mata uangnya. Apakah benar-benar bisa mendapatkan mata uang lain atau tidak. Nah, dan seberapa besarnya kemungkinan dan niatnya. Jadi harus realistis ya dalam untuk menukarkan nilai mata uang itu. Pasar atau mekanisme pertukaran. Nah, PSAK juga mengakui nih bahwa tidak semua mata uang bisa langsung ditukar bebas. Bisa aja ada yang pembatasan dari pemerintah, pasarnya tidak aktif, dan kurs resmi berbeda dengan kurs pasar. Jadi, transaksi dalam mata uang asing tidak bisa dinilai secara normal ya, dan bisa timbul ketidakpastian nilai aset atau liabilities-nya. Nah, tujuan untuk memperoleh mata uang lain itu apa sih? Atau mata uang asing itu untuk transaksi, untuk operasional dia hidupnya, untuk investasi, dan untuk membuat laporan keuangan luar negerinya. Nah, kapan mata uang itu dianggap dapat dipertukarkan? Nah, jadi entitas dapat memperoleh mata uang lain dalam waktu wajar dan terus yang digunakan itu mencerminkan kondisi ekonomi nyata, kegiatan dan kegiatan luar negeri dan realistis mata uang, dividen anak perusahaan luar negeri, contohnya penjualan investasi luar negeri. Nah, jadi maksudnya ini mata uang asing akan benar-benar direalisasikan menjadi kas ya teman-teman. Nah, penilaian dilakukan persetujuan. Nah, PSAK juga menekankan nih, penilaian apakah mata uang bisa ditukar dan tidak boleh digabung. Harus dilihat dulu tuh, persetujuan penggunanya tuh apa. Nah, contohnya nih, mata uang mungkin bisa dipakai untuk bayar utang. Oke lah, tapi belum tentu juga kan bisa dipakai untuk investasi, belum tentu. Terus dia keterbatasan memperoleh mata uang lain. Jadi identitas itu harus menilai apakah jumlah yang bisa diperoleh itu signifikan atau tidak. Jadi harus di identitas itu kita harus melakukan identitas kita harus melihat dulu nih apakah bisa signifikan atau tidak untuk untuk memperoleh mata uang lain. Gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu ada langkah 2 mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang itu tidak tertukarkan, berada di paragraf 19A, yang dimana menggunakan kurs itu dapat diobservasikan tanpa penyesuaian. Nah, dalam PP 12 ini dijelaskan mengestimasi kurs spot itu sebagaimana disyaratkan dalam paragraf A. Paragraf 19A yaitu entitas dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasikan tanpa adanya penyesuaian jika kurs tersebut tuh dapat diobservasikan memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Nah, contoh kurs yang dapat diobservasikan yaitu kurs spot itu untuk tujuan selain dari tujuan yang ditentukan ketika entitas itu menilai ketentuannya, atau bisa dilihat pada paragraf PP 13 sampai PP 14. Nah, kurs pertama itu yang memungkinkan entitas memperoleh mata uang lain dengan tujuan tertentu. Nah, setelah pemulihan penukarannya, mata uang tersebut tuh kurs itu selanjutnya terawal. Nah, bisa dilihat pada paragraf PP 15 sampai PP 16. Nah, selanjutnya ada menggunakan kurs yang dapat diobservasikan dengan tujuan lain. Dijelaskan pada PP 13 yaitu suatu mata uang yang memungkinkan tidak dapat ditukarkan untuk tujuan tertentu. Nah, tapi masih dapat ditukarkan untuk tujuan lain. Nah, tapi intinya itu jika kurs untuk tujuan utama tidak tersedia, maka entitas itu dapat menggunakan kurs lain yang relevan dan memenuhi syarat sebagai penggantinya. Dijelaskan sebagaimana PP 14 ini dalam menilai apakah kurs yang dapat diobservasikan tersebut itu memenuhi tujuan atau tidak di dalam paragraf 19A. Nah, entitas itu mempertimbangkan ada beberapa faktor lainnya. Yang pertama itu apakah terdapat beberapa kurs yang dapat diobservasikan keberadaannya lebih dari satu kurs yang dapat diobservasi. Nah, dapat mengintidasikan bahwa kurs tersebut tuh ditetapkan untuk mendorong atau menghalangi entitas memperoleh mata uang lainnya untuk tujuan tertentu. Nah, yang kedua ini tujuan mata uang ditukarkan jika entitas itu tuh dapat memperoleh mata uang lainnya hanya untuk tujuan yang terbatas. Nah, selanjutnya ada sifat kurs-kurs yang dapat diobservasikan mengambang bebas lebih mungkin mencerminkan kondisi yang dimana ekonomi itu berlaku daripada
kurs yang ditetapkan melalui intervariasinya secara rutin oleh otoritas yang relevan. Nah, yang terakhir ini ada kurs yang dapat diobservasikan dan tidak berubah sepanjang waktu, cenderung tidak mencerminkan kondisi ekonominya. Selanjutnya di sini ada PP 15 yang menjelaskan terkait jika pada tanggal pengukuran suatu mata uang itu tidak dapat ditukar, tetapi kemudian itu menjadi dapat ditukarkan, maka entitas tersebut tuh dapat menggunakan kurs pertama pada saat ketentukaran kembali pada estimasi kurs spot. Nah, selama kurs tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A yang mencerminkan kondisi di mana ekonomi yang relevan. Yang selanjutnya itu ada PP 16 yang dimana dalam penilaian ini apakah kurs tersebut itu layak digunakan atau enggak. Ketika entitas itu mempertimbangkannya pada waktu. Nah, waktu ini tuh semakin dekat jarak antara tanggal pengukuran dan saat kurs tersedia, itu semakin relevan kurs tersebut. Yang kedua ini ada inflasi, yang dimana jika terjadi inflasi tinggi atau hiperinflasi, maka perubahan harga tuh sangat cepat sehingga kurs tersebut tuh mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ini menggunakan teknik estimasi lainnya, yaitu dijelaskan pada PP 17 yang dimana jika entitas tidak menggunakan kurs langsung atau observable, maka boleh menggunakan teknik estimasi lain, misalnya berdasarkan kurs yang bisa diamati dari pasar atau transaksi lainnya, lalu disesuaikan juga agar tetap mencerminkan kondisi ekonomi di mana sesuai dengan tujuan paragraf pada 19A. Nah, yang selanjutnya ada mengungkapkan ketika suatu mata uang itu tidak tertukar, yang dimana dijelaskan pada PP 18, yaitu entitas itu harus menggunakan informasi secukupnya atau tidak berlebihan tapi cukup jelas. Nah, untuk penjelasan dampak mata uang itu tidak tertukar termasuk informasi pada PP 19 sampai PP 20 serta tambahan jika itu diperlukan. Di sini selanjutnya ada PP 19 yang dimana hal-hal utama yang wajib diungkapkan, yaitu yang pertama, mata uang itu ada alasan dan pembatas kenapa tidak bisa ditukar. Yang kedua, transaksi itu yang terdampak. Yang ketiga ini nilai itu tercatat aset dan liabilitas yang terdampak. Yang ketiga ini kurs yang digunakan itu apakah kurs tersebut itu langsung tanpa penyesuaian atau kurs itu hasil dari estimasi. Nah, yang selanjutnya jika estimasi itu dijelaskan dengan metode input dan asumsi, maka yang dipakai itu resiko yang muncul akibat ketidak tertukaran mata uang plus nilai aset atau liabilitas itu dikenakan resiko tersebut. Jadi intinya tuh PP 17 itu fokus ke cara menentukan kurs estimasi, sedangkan PP 18 sampai 19 itu fokus ke apa aja yang harus diungkapkan di laporan keuangan terkait kondisi mata uang yang tidak tertukarkan. Nah, yang selanjutnya itu ada PP 20 yang dimana PP 20 ini menjelaskan jika mata uang fungsional itu kegiatan usaha luar negeri, jadi tidak dapat ditukarkan ke mata uang penyajiannya atau sebaliknya, maka entitas itu harus mengungkapkan, yaitu yang pertama identitas kegiatan usaha luar negeri, nama jenisnya, yaitu anak flukturan bersama, asosiasi, cabang, dan lain sebagainya. Jadi ringkasan informasi keuangan kegiatan usaha luar negeri tersebut tuh perjanjian kontraktual yang mewajibkan dukungan keuangan termasuk kondisi yang bisa menyebabkan entitas mengalami kerugian. Nah, jadi pada intinya PP 20 ini menekankan pengungkapan tambahan khusus untuk kegiatan usaha di luar negeri agar penggunaan laporan ini tuh paham resiko dan dampaknya. Di sini ada pendahuluan C101 yang dimana contoh ini tuh ilustrasi tambahan, bukan bagian resmi dari PSAK 221. Nah, tujuannya itu untuk membantu penerapan standar dalam situasi sederhana. Namun karena contoh ini tuh disederhanakan, maka entitas itu tetap harus mempertimbangkan seluruh kondisi nyatanya saat penerapan PSAK 221. Nah, selanjutnya tentukaran C102
yang dimana dijelaskan pada contoh 1 sampai 5 itu ada dua hal utama. Nah, contoh 1 sampai 3 itu menjelaskan cara menilai apakah suatu mata uang itu dapat ditukarkan, yaitu langkah satunya. Yang kedua itu contoh 4 sampai 5 yang dimana cara mengestimasi kurs spot jika mata uang tidak dapat ditukarkan, yaitu langkah kedua. Nah, selanjutnya ada kondisi dalam semua contoh yang dimana dijelaskan pada entitas X ini menggunakan mata uang fungsional dan penyajiannya itu PC. PC ini serta membuat laporan keuangan dan konsolidasinya. Selanjutnya ada entitas X memiliki anak, yaitu entitasnya itu Y, yang dimana kegiatan itu di luar negeri. Nah, mata uang fungsional entitas Y dan LC ini dan pentukaran LC itu diatur oleh otoritas setempat. Selanjutnya, jadi pada intinya itu bagian ini menjelaskan bahwa contoh itu hanya untuk membantu pemahaman tentang ketentukaran mata uang dan entitas kursnya dengan skenario dasar induk X dan anak perusahaan di luar negeri yaitu Y. Ada langkah 1 yang dimana menilai apakah suatu mata uang itu tertukarkan. Nah, di sini dijelaskan pada contoh 1 jangka waktu C103 sampai C104 yang dimana jika ada proses administratif dari otoritas untuk menukarkan mata uang, maka waktu tunggu itu atau misalnya N itu hari dan dianggap sebagai keterlambatan normal, bukan hambatan selama mata uang itu masih bisa diperoleh dalam waktu tersebut. Nah, maka mata uang itu dianggap tetap bisa tertukarkan. Intinya, keterlambatan administratif itu yang wajar tidak membuat mata uang itu menjadi tidak tertukarkan. Nah, selanjutnya ada contoh 2 yaitu pasar atau mekanisme penukaran pada C105 yang dimana jika otoritas menghentikan penyediaan mata uang, maka penukaran itu tuh hanya terjadi secara informal, misalnya antara individu dan tidak ada pasar resmi. Maka transaksi ini tuh tidak memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan oleh otoritas. Nah, maka penukaran tersebut itu dianggap valid atau menentukan ketentukarannya. Jadi intinya tuh kalau misalkan kita mekanismenya resmi atau pasar yang sah, maka mata uang itu dianggap tidak tertukarkan meskipun masih ada transaksi yang tidak resmi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada C106 yang menjelaskan lanjutan dari contoh 2 mekanisme pertukaran yang dimana entitas itu hanya mempertimbangkan pasar atau mekanisme resmi yang menghasilkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan, karena pertukaran itu hanya terjadi lewat pengecaran informal dan tidak ada pasar resmi, maka LC ini tidak dianggap pertukaran menjadi PC. Intinya pertukaran yang tidak resmi itu tidak diakui, jadi mata uang itu tetap dianggap tidak tertukarkan. Nah, selanjutnya ada contoh 3, tujuan memperoleh mata uang yang dijelaskan pada C107 sampai C108. Jadi pemerintah itu membatasi penggunaan mata uang hanya untuk tujuan tertentu. Misalnya kayak hanya boleh untuk impor makanan dan obat-obatan. Nah, sementara entitas itu dibutuhkan untuk tujuan lain, misalnya seperti investasi. Maka mata uang itu dianggap tidak tertukarkan untuk tujuan tersebut. Nah, intinya itu ketentukaran itu dinilai berdasarkan tujuan penggunaannya. Kalau tidak bisa digunakan untuk tujuan yang dibutuhkan, maka dianggapnya itu tidak tertukarkan meskipun sebenarnya itu bisa ditukarkan untuk tujuan lain. Di sini ada langkah 2 yaitu mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang itu tidak tertukarkan. Dijelaskan pada contoh 4 pola fakta C109 sampai C110 yang dimana pemerintah itu melarang penukaran PC untuk merealisasikan investasi neto. Nah, namun untuk tujuan lainnya itu pertukaran LC ke PC itu tetap bisa dilakukan. Kurs itu bersifat mengambang, bebas dan selalu diperbarui. Nah, selanjutnya mengestimasi kurs spot dijelaskan pada C111 yang dimana karena mata uang itu tidak tertukarkan, maka entitas itu harus mengestimasi kurs spot yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sesuai pada paragraf 19A. Nah, pertimbangan dalam
Selanjutnya pertimbangan dalam estimasi yang dijelaskan pada C112, yang dimana entitas itu mengecek apakah kurs yang tersedia itu masih bisa digunakan atau tidak, dengan melihat yang pertama itu hanya ada satu kurs yang dapat diobservasi dan mata uang itu masih bisa ditukarkan untuk tujuan lain seperti selain investasi. Nah, selanjutnya ini ada kurs bersifat mengambangkan bebas atau market base. Kurs ini juga sering diperbaharui secara real time atau berkala dalam sehari. Di sini ada C113, lanjutan dari contoh 4, yang dimana setelah mempertimbangkan berbagai faktor, entitas X menyimpulkan bahwa kurs LC dibagi dengan PC yang dapat diobservasi, yaitu sudah mencerminkan kondisi ekonomi dan memenuhi tujuan paragraf 19A. Nah, sehingga pada kurs tersebut itu dapat digunakan sebagai kurs spot estimasiannya. Nah, pada intinya kalau kurs pasar yang tersedia masih relevan, maka boleh langsung dipakai sebagai estimasi. Nah, selanjutnya ada contoh 5, pola fakta yang dijelaskan pada C114 sampai C115, yang dimana terjadi hiperinflasi di negara entitas Y, yang awalnya itu tidak bisa ditukarkan mata uang untuk tujuan investasi. Nah, baru pada tanggal 30 April 2022 pertukaran itu diizinkan kembali pada 31 Desember 2021, itu tanggal laporannya masih tidak bisa ditukarkan. Jadi kesimpulannya itu LC ini tidak dapat tertukarkan pada tanggal pengukurannya. Nah, selanjutnya di sini mengestimasi kurs spot C116, yang dimana karena tidak tertukarkan maka entitas itu tuh harus mengestimasi kurs spot yang sesuai dengan kondisi ekonomi paragraf 19 dan A. Pada intinya contoh 4 itu tuh pakai kurs yang tersedia saat ini atau masih relevan. Nah, contoh 5 itu karena ada perubahan di masa depan maka perlu dipertimbangkan kurs setelahnya, tetapi tetap harus dinilai apakah masih mencerminkan kondisi saat tanggal laporan atau bukan. Nah, selanjutnya di sini ada C117 yang menjelaskan terkait pertimbangan kurs selanjutnya yang terawal. Nah, entitas X ini mempertimbangkan apakah bisa menggunakan kurs yang pertama setelah mata uang itu kembali tertukarkan dengan melihat jarak waktu, selisihnya tuh 4 bulan dari tanggal pengukurannya, yang dimana kondisi ekonomi itu terjadi hiperinflasi. Nah, selanjutnya ada C118, yaitu kesimpulan, yang dimana kurs selanjutnya itu terawal tidak mencerminkan kondisi ekonomi pada tanggal pengukurannya, sehingga tidak bisa langsung dipergunakan sebagai kurs spot estimasi. Namun estimasi ini masih boleh menyesuaikan kurs tersebut agar sesuai dengan kondisi ekonomi pada paragraf 19A. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau kurs itu muncul terlalu lama, maka setelah tanggal laporan dan kondisi ekonomi itu berubah drastis, misalnya hiperinflasi itu, maka kurs tersebut harus tidak relevan. Maka kurs tersebut tidak relevan. Nah, tapi masih bisa dipakai dengan penyesuaian sebagai dasar estimasinya.